Namaku Suryo. Usia 53 tahun. Sejak usia 20-an, aku sudah jadi supir truk lintas Jawa. Rute Semarang, Jakarta, Bandung, Surabaya. Sudah seperti lorong rumah sendiri. Aku tahu di mana jalan rusak, di mana warung yang masih buka jam 3 pagi, bahkan tahu tempat mana yang bisa dipakai tidur tanpa diganggu preman. Tapi dari semua rute yang pernah kulewati, Alas Roban, jalan hutan yang membelah perbukitan, Batang adalah tempat yang paling tidak ingin kulewati sendirian, apalagi malam hari. Tahun 2015, bulan Juni. Saat itu aku sedang mengantar muatan besi konstruksi dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, menuju Tangerang. Muatan padat, beratnya hampir maksimum kapasitas truk. Karena waktu bongkar muatan molor, aku baru bisa jalan jam 8 malam. Seharusnya aku sudah lewat Alas Roban sebelum gelap, tapi takdir berkata lain. Setelah lewat Kendal, jalan mulai sepi. Lampu-lampu jalan makin jarang. Kabut tipis turun dari hutan. Truk lain mulai hilang dari pandangan. Aku tahu aku sendirian memasuki tubuh gelap Alas Roban. Jam menunjukkan pukul 9.20 saat trukku mulai menanjak jalur tengah Alas Roban. Radio yang sejak tadi memutar lagu dangdut koplo tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Bukan suara musik, tapi seperti suara statik dan desahan panjang. Aku matikan saja radionya. Lalu entah dari mana bau bunga melati tercium. Padahal aku tidak berhenti. Tidak ada kebun bunga di sekitar sini. Dan aku tahu benar, bau melati malam hari bukan pertanda baik. Keringat mulai membasahi pelipis. Kupelankan kecepatan. Mataku menatap tajam ke jalan, tapi perasaan tak nyaman mulai muncul. Seperti ada yang ikut di dalam truk. Aku lirik jok sebelah kiri. Kosong. Tapi saat kulihat kaca spion dalam, jantungku nyaris berhenti berdetak. Di kursi itu, ada sesosok perempuan. Rambutnya panjang, wajah pucat, mengenakan baju putih. Ia duduk tegak memandang lurus ke depan, tidak bicara, tidak bergerak. Aku tidak pernah berhenti, tidak pernah mengangkut siapapun. Tubuhku membeku, mataku menatap jalan, tapi di sudut mata, aku masih bisa merasakan kehadirannya. Aku baca-baca doa dalam hati, surat Al-Fatihah, ayat kursi. Tapi suara lirih tiba-tiba terdengar dari sebelahku. Rambutnya panjang, wajah pucat, mengenakan baju putih. Ia duduk tegak memandang lurus ke depan, tidak bicara, tidak bergerak. Aku tidak pernah berhenti, tidak pernah mengangkut siapapun. Tubuhku membeku, mataku menatap jalan, tapi di sudut mata, aku masih bisa merasakan kehadirannya. Aku baca-baca doa dalam hati, surat Al-Fatihah, ayat kursi. Tapi suara lirih tiba-tiba terdengar dari sebelahku. Hati-hati, di tanjakan depan, banyak yang tidak pulang. Suara itu seperti suara perempuan kehabisan napas. Pelan, tapi jelas. Setelah itu, hawa dingin luar biasa memenuhi kabin. Napasku terlihat keluar seperti asap. Aku menatap spion lagi, dan dia tidak ada. Tapi bau melati makin kuat. Aku menekan gas pelan. Rem tangan siaga. Jalanan menanjak curam. Tanjakan ini dikenal dengan nama Tanjakan Ayat 5. Banyak truk remblong dan jatuh di tikungan setelahnya. Lalu aku melihat truk di depanku terguling. Ban belakangnya keluar dari jalur, muatan tercecer, dan asap mengepul. Beberapa orang berkumpul, termasuk polisi. Aku sempat berhenti. Salah satu petugas menyuruhku jalan pelan, sambil lewat jalur paling kanan. Saat kuintip ke dasar jurang, ada bayangan seperti orang berdiri di bawah, tapi hanya diam tak menolong. Entah siapa. Ku pacu truk perlahan, sampai melewati lokasi kecelakaan. Ku pikir semuanya selesai. Tapi ternyata belum. Sekitar 2 kilometer setelah tanjakan maut, jalan menurun panjang dan gelap. Aku fokus agar tidak kehilangan kendali. Tapi saat kecepatan sudah stabil, aku melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Seorang perempuan mengenakan baju putih, rambut panjang menjuntai dan tak punya wajah. Kosong, seperti lubang hitam. Aku injak rem sekuat tenaga. Truk mengerik, ban bergesek dengan aspal, menimbulkan suara keras. Tapi sosok itu tidak bergerak. Detik berikutnya, sosok itu menghilang seketika. Aku gemetar, tanganku basah oleh keringat, pundakku tegang. Tapi aku tak bisa berhenti. Tidak di sini. Sekitar 10 menit kemudian, aku menemukan warung tua dengan halaman cukup luas. Ada satu truk parkir, dan seorang pria tua duduk di kursi bambu. Aku putuskan berhenti. Pak, boleh istirahat sebentar, tanyaku. Bapak tua itu hanya mengangguk. Matanya tajam seakan tahu sesuatu. Aku turun, duduk di bangku kayu. Tangan masih gemetar. Aku tidak cerita apa-apa, tapi pria tua itu tiba-tiba berkata, "Kamu lihat dia ya?" Aku tak jawab, tapi dia melanjutkan. "Kalau lewat sini malam-malam jangan banyak pikiran. Kadang ada yang naik tanpa kita undang."
Aku langsung merinding. Beliau menyarankan agar aku membunyikan klakson sekali sebelum masuk jalur Alas Roban. Sebagai bentuk permisi, katanya tempat itu sudah dihuni jauh sebelum ada jalan. Setelah minum teh dan mengatur napas, aku melanjutkan perjalanan. Sampai Tangerang jam 9 pagi. Tapi sepanjang perjalanan aku merasa masih ada yang ikut. Aku pasang cermin kecil menghadap kursi kiri. Setiap kali kulirik, rasanya kursi itu tidak pernah benar-benar kosong. Sesampainya di rumah, aku langsung sakit. Demam tinggi, badan menggigil, seperti ada hawa dingin masuk ke tubuh. Aku dirawat 3 hari. Istriku bilang setiap malam aku mengigau. Jangan duduk di sana. Itu tempatnya. Setelah kejadian itu, aku selalu membawa bunga pandan dan air doa dari rumah setiap hendak berangkat. Aku juga tidak pernah lagi melewati Alas Roban setelah tengah malam. Cerita ini aku bagi bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai peringatan. Banyak tempat di negeri ini yang punya penunggu. Kita hanya lewat dan harus tahu diri. Di jalan kita tidak pernah benar-benar sendirian.